bagi kita semua. Tujuannya sih tidak terlalu yang seperti apa, tapi penting buat kita ketahui untuk kedepannya mau seperti apa kita kedepannya di dalam jajaran kepengurusan yang baru. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk poin kedua, yaitu adalah sambutan. Di sini ada beberapa sambutan. Nah, berhubung Ibu ketuanya tidak bisa hadir, gitu kan, maka diwakilkan oleh wakil ketuanya. Jadi untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan komite yang akan disampaikan oleh Ibu Belbi. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya di sini sebagai perwakilan komite. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nunu udah hadir di sini dan semua ibu-ibu komite yang hadir hari ini. Sambutan dari saya akan memperkenalkan struktur organisasi komite yang kemarin udah terbentuk yang baru. Yang jadi ketua itu yang nggak hadir Mabiu karena sakit, sekretaris Butia, saya sebagai wakil, ada Mama Afdal sebagai sekretaris dan Pak Nunu sebagai penasihat. Sambutan dari saya mungkin segitu aja. Saya cuma mau menyampaikan semoga kedepannya komite semua bisa kerjasama dengan baik dan kita membangun sekolah ini jadi lebih baik. Untuk minta kerjasamanya kepada semua, membantu komite Korlas, harus intinya mah ya kerjasama lah. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bella yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili Ibu Ketua ya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa sekarang kita kepengurusan komite ini benar-benar berbaru semuanya, dan juga sekarang sudah hadir yaitu Bapak Haji Panunu sebagai pembina kita. Jadi nanti ke depannya apapun permasalahan kita baik di KOR atau di komite itu bisa langsung disampaikan ke Panunu. Apapun itu keluh kesahnya. Kita sudah punya wadah sebelum ke kepala sekolah, kita punya wadah sendiri yaitu dengan Pak Nunu gitu. Jadi apapun itu mangga nanti tidak usah sungkan, apapun itu permasalahan sekolah tapi bisa disampaikan secara langsung. Jadi kita bisa ke depan itu bisa lebih baik lagi, bisa bekerja sama dengan baik, bisa membuat sinergi yang lebih positif lagi, membuat program-program yang memang bisa untuk perbaikan kita semua, terutama untuk anak-anak kita yang ada di sekolah. Ya, baik, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, sambutan dari Pak Haji Nunu. Waktu dan tempat kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam silaturahmi dengan komite baru. Bapak di sini dulu 12 tahun lebih ya di komite. Bapak mulai dari kondisi sekolah di sini masih sebelum seperti ini. Jadi peran komite sangat besar juga. Nanti Bapak jelaskan apa saja fungsi dan peran komite. Jadi di sini Bapak Ibu bertanya ke Bapak, boleh bertanya ya. Nanti apa tugas fungsinya, bagaimana kesehariannya, bagaimana mengevaluasi putra putri Ibu hasil dari pendidikan di sini. Jadi kita awalnya bahwa komite ya, ini berdasarkan pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu ada
Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ya, apa sistem pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk pengembangan potensi peserta didik, jadi putra-putra itu ya, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Tujuannya itu. Jadi kita bicara jauh ya, sekarang kita bicara 20 tahun yang akan datang. Indonesia Emas yang tadi dilihat itu 20 tahun yang akan datang, 2045. Nah, dalam apa saja nanti yang harus dijaga oleh ibu, yang harus dilaksanakan oleh ibu. Jadi kalau kita setback ke belakang, bahwa pendidikan awal itu adanya di rumah. Ibu sudah membesarkan putra-putri kesayangan ibu, bisa bicara, pemenuhan kebutuhannya, bisa berinteraksi, dan lain-lain. Itu peran ibu di rumah, peran kedua orang tua dengan contoh yang baik. Nah, saat ini itu harus lebih ditingkatkan, Bu, karena saat ini era global, era digital itu mempengaruhi anak-anak. Selain mental, itu nanti Bapak bahas, ada efek negatif untuk penyakit fisik ya. Banyak anak-anak yang sampai matanya keluar menjadi pasien rumah sakit jiwa. Ada anak yang menyendiri ya, mengisolasi diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Mereka asik dengan HP-nya. Itu banyak dipengaruhi oleh itu. Anak-anak itu bisa melihat pornografi, bisa melihat kenakalan kekerasan. Itu mempengaruhinya. Sehingga otak depan yang biasanya untuk berpikir rasional itu tidak bisa kontrol. Mereka hanya bayangan-bayangan, angan-angan, ngalamun, ingin anu. Ibu mungkin merasakan ya, positifnya HP ini yang jauh dari dekat. Dunia sudah di tangan ibu-ibu, tapi di rumah sendiri ibu jadi jauh dengan anak, ibu jauh dengan keluarga. Masing-masing pegang HP, komunikasinya tidak terjalin. Nah, ini yang negatifnya itu komunikasi dua arah antara anak dengan ibu, itu ibu harus meluangkan waktu, walaupun hanya sejenak, pada saat makan, pada saat mau sholat bersama, pada saat mau tidur. Bikin dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng itu yang akan memberikan motivasi pada anak. Itu diceritakan. Jadi banyak cerita-cerita fisik yang memotivasi ya, kepada anak. Ya. Jangan sampai karena anak jauh dengan orang tua. Sekarang ibu lihat sendirilah bagaimana anak membunuh orang tua sendiri. Bagaimana anak ada adik kakak saling bunuh. Ini yang gara-gara ini. Ini negatifnya ya, negatifnya. Positifnya, kalau ibu memegang HP, itu ibu tidak punya toko pun bisa ya, bisa jualan di HP. Itu positifnya. Positifnya ilmu pengetahuan juga ibu bisa. Nah, sekarang anak sekolah terlalu tergantung kepada HP, sehingga belajar pun ya, di rumah selalu melihat HP. Ya akhirnya bukan literasi gitu, bukan hafalan, tapi hanya nyontek dari HP. Anak SMA ditanya oleh gubernur,
Setahun berapa? Bisa jawab, 12 bulan. 2 tahun berapa? Tidak bisa menjawab. Itu aja. Itu pengaruh dari ketergantungan pada HP. Jadi yang kita bukan berarti tidak boleh HP. HP itu sekarang digital itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Ibu mau ke rumah sakit harus online. Ibu kemanapun harus online. Jadi positifnya banyak, negatifnya juga sangat banyak. Nah, ibu harus mengawasi anak-anak, kalau bisa dijadwalkan. Ya. Pada saat ibu harus berkomunikasi dengan anak-anak, lepas dulu HP. Pada saat sholat, ibu ajak anak-anak lepas HP. Pada saat mau tidur, ajak ceritakan, beri dongeng-dongeng yang bermanfaat untuk membangun kecerdasan. Lepaskan HP. Ini akan membentuk jiwa anak itu merasa kasih sayang. Ibu akan dekat dengan anak. Anak juga akan begitu. Sekarang pengorbanan perlu, karena sudah terlalu anak lengket dengan gadget. Kadang-kadang ibu sering marah ya. Anak dipanggil tidak nyaut, tidak mau diperintah oleh ibu itu. Nah, itu harus pelan-pelan. Jangan dibentak, jangan beri kasih sayang. Mereka itu perlu dan anak-anak dari api neraka. Itu tugas ibu-ibu, tugas kedua orang tua di rumah untuk menjadikan anak itu takwa. Pada saat waktu sholat, ngaji, gitu ya. Cocok tani yang bertanam, mau ke lautan, mau UMKM, itu suku kita ini makmur ya. Apa yang disampaikan kita sebagai umat muslim gitu ya, semoga amanah bahwa ya kita harus bisa memilah mana yang halal, mana yang haram. Allah sudah jelas di sana bahwa kalau kita makan uang haram itu jelas kita akan mengarah kemana gitu ya, mau ke surga mau ke neraka. Dan terjadi banyak kemudian bahwa itu masuk uang haram ya. Ini di kantor Bapak ya, dulu kata bahwa ini bukan gibah, tapi ini pengalaman untuk ibu-ibu. Bapak di kantor itu punya jabatan ya. Bapak dulu di Dispenda ya, tukang latihan saya kayak ibu-ibu PDD di Kota Cimahi. Bapak ya. Kapabrik Bapak. Kalau Bapak pada saya itu niat korupsi, waktu pembebasan Saguli belum ada KPK seperti sekarang, uang itu berapa karung dibawa oleh Bapak. Tapi alhamdulillah Bapak diingatkan oleh istri tercinta ya, di rumah, jangan bawa uang begitu, kita mana gaji yang halal aja lah. Alhamdulillah Bapak saya sebetulnya udah hati-hati ya. Bapak saya 75 tahun, banyak teman Bapak yang sekantor yang masih muda melakukan hal itu tadi, korupsi lah kalau sekarang. Mereka bisa beli tanah di Pangandaran, buka kafe di Pangandaran. Dibuktikan apa yang bukan diancam Allah itu maha pengasih maha penyayang. Mereka meninggal barangnya habis gara-gara penyakit darah. Jadi sebetulnya uang halal itu arahnya ke sana, menuju ke neraka. Itu sangat membantu. Kemudian yang ketiganya mencegah, menjauhi ya, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus jauhi. Ibu tahu, ibu punya ustadz, punya lingkungan bahwa kalau makan narkoba itu dilarang.
Jadi kita ngambil sendal orang lain dilarang. Jadi hindari itu. Nah itu akan membawa barokah. Doa-doa ibu selama ibu bersih hatinya, takwa kepada Allah SWT. Ada yang kelaparan, lihat Ustaz, kiai-kiai lihat. Dari mana mereka punya gaji? Nggak ada. Tapi mereka kelihatan senang. Banyak barokah, banyak doa dari santri-santrinya. Itu kita bangun keluarga yang kuat gitu. Dan ini jauhnya nanti kalau ini sebetulnya ini juga akan dibagi nanti mungkin perluasan adalah Indonesia Emas itu apa yang harus kita hadapi. Di sini Bapak bacakan sedikit aja ya. Pada tahun 2045 ya, ini Indonesia ini merdeka. Keberapa tahun 2045? Usianya 100 tahun, 1 abad. Di sini dinyatakan visi Indonesia 2045 ini menjadi Indonesia unggul, adil makmur dalam bingkai NKRI. Itu bagus. Harapan kita semua, rakyat kita mengharapkan bahwa kita semua adil makmur. NKRI, kita berada di NKRI ya. Kemudian menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia. Apa saja cita-cita 5 kekuatan ekonomi dunia itu? Kualitas manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, lalu ketahanan nasional, dan kemudian tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. Jadi kaya ayana mengulang cita-cita ulang putra-putra ibu tadi itu calon pemimpin yang akan datang. Kalau ibu-ibu melaksanakan di rumah sebaik mungkin, mereka di mudah-mudahan rezeki ayah, dorong sampai perguruan tinggi, didik, bina, jaga. Jangan sampai mereka bermain di rumah. Ini sudah banyak yang kecolongan. Kalau di rumah anak itu berperilaku baik, setelah campur dengan anak-anak lain, terbawa virus-virus yang negatif, akhirnya ikut serta. Ini jaga. Jadi perlu pengawasan, perlu bimbingan, perlu arahan. Jangan pandang bahwa gimana udah SMP keren, malah lebih bahaya gitu. Anak SMP, anak SMA sekarang perundungan sudah sampai ke perguruan tinggi. Yang kan walaupun hanya 5 menit, lakukan, luangkan waktu, komunikasi 2 arah. Apa yang diperlukan oleh anak-anak? Apa kewajiban kita sebagai orang tua? Itu jangan sampai terlepas. Mahasiswa saja begitu, apalagi anak-anak. Ini harus ada di bawah pengawasan ibu-ibu. Dan punten berperilaku yang baik. Jangan memberi contoh. Sekarang aduh puntennya anak-anak kecil siani goblok gitu sudah. Budaya itu. Itu kan ucapan-ucapan yang jelek gitu ya. Kita begini anak-anak. Dan ya, jangan menganggap anak itu rumah kolot gitu ya. Anak juga punya 200 miliar sel otak ya. Yang pada lahir itu 100 miliar sudah aktif. Jadi punya sel otak yang bisa membedakan, bisa menyikapi sikap perilaku orang tua atau kebaikan para orang tua. Ini pentingnya hari ini ya. Jadi Bapak itu sudah keliling di kelurahan-kelurahan
Nah, begini aja ngobrol begini. Jangan ini, nanti boleh ibu tanya, boleh bagaimana, itu jangan kaku lah. Bapak itu hanya memberikan apa yang Bapak amati, apa yang Bapak simak dalam perkembangan Indonesia saat ini. Jawabnya buat Indonesia apa yang makanya kita Allah gitu ya, tidak akan merubah nasib seseorang atau kelompok sehingga diri sendiri yang merubahnya. Itu Al-Quran ayat 11. Itu Quran itu sumber ilmu, sumber yang bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak. Kalau lebih jauhnya Bapak bukan ustaz gitu ya, harus benar ustaz. Kita baca di Quran, tak satu huruf pun itu sudah pahala. Jadi jangan ini, Quran banyak Pak. Quran itu jangan dijadikan panjangan. Quran itu pedoman hidup yang memberikan jalan yang tadi, jalan yang baik, jalan yang buruk. Fitrah manusia itu sebetulnya memiliki dua. Pertama, sifatnya yang buruk itu bisa menghancurkan, bisa segala macam. Ada fitrah yang baik, itu ya itu yang baiknya bisa untuk membangun, bisa masa depan yang lebih baik. Jadi dalam hal ini Kiai mah malah berkarya bolehnya, ya mah ilmu pengetahuan lah. Jadi apa yang terjadi saat ini, apa yang harus dipersiapkan ibu-ibu selama perjalanan 20 tahun ke depan. Jangan sampai anak-anaknya dibiarkan terkena virus radikalisme, narkoba, minuman-minuman, obat-obatan yang mengandung alkohol dan lain-lain yang memabukkan. Jadi namun disimpulkan haram-haram cegah gitu ya. Karena banyak mungkin di samping kita, di lingkungan kita itu yang berupaya menjerumuskan anak-anak itu dengan pil-pil itu tersebar gitu ya. Jadi saat ini ya mudah-mudahan lah anggapnya tausiah gitu ya, anggap tausiah. Nah, kemarin saya Pak Ustaz di sampingnya karena kesayaan mencegah ambil alam ke. Tapi di sini Bapak memberikan penekanan ke ibu-ibu, jadikan sekolah di rumah, walaupun tidak semua orang jadi guru. Itu pihak dari Bantoro ya, berapa puluh tahun yang lalu. Terus pendidikan itu tidak akan sama. Dulu waktu Bapak masih sekolah di SR, Bapak nulis bukan di kertas, HP belum ada, laptop belum ada. Tulis teguh, malah apa namanya, disebut sahabat, bugeri. Begitu itu Bapak mengalami. Sekarang di laptop, gitu ya. Buku-buku sudah banyak. Jadi carilah literasi yang mendidik kecerdasan, literasi yang mendidik kecerdasan. Dan ibu-ibu memang gitu ya, alasan ibu mencari nafkah. Anak masih tidur, ibu sudah berangkat. Bapaknya begitu juga. Pulang, anak sudah tidur, ibu baru pulang, bapaknya baru berangkat. Nah, apabila tidak ada sentuhan komunikasi, kasih sayang, ini percuma ya. Ibu bekerja keras, mencari nafkah, itu akan
kalau anaknya misalkan makan narkoba atau tidak makan pun puntennya bergaul dengan anak-anak narkoba, adalah dia itu ditangkap, ibu harus mengeluarkan berapa? 20 juta, 10 juta itu. Jadi pengawasan itu perlu, pencegahan itu perlu. Nah, sekarang alhamdulillah ada Pak Prabowo, presiden baru, mau memberantas korupsi, mau ini demi kesejahteraan masyarakat rakyatnya. Kesehatan gratis itu udah mengatakan belum? Nah itu maksudnya kesehatan gratis itu jangan sampai kita nunggu sakit dulu, tapi pencegahan. Kita bisa mengetahui kalau datang ke sana gratis, ternyata kita itu sakit anu. Ternyata di dalam tubuh kita itu mengandung anu. Itu yang dimaksud pencegahan gratis gitu ya. Di tiap puskesmas, di tiap rumah sakit. Itu sekarang dihimbau. Jadi gratis. Nah ini untuk kehidupan ibu. Dari usia mau ningali usia kematian ningali usia itu. Ningali harus sakit, ningali harus jajak. Tos nama, jadi itu ya. Nah, ini faktor kesehatan, faktor ekonomi juga sama. Jadi ibu harus bisa membagi waktu mencari nafkah, jangan sampai mengorbankan anak-anak. Ya. Harus seimbang. Ibu cari nafkah dari anak. Tapi anaknya kalau rusak, terkena virus-virus yang sekarang di luar, itu percuma. Jadi bagilah ibu dengan bapak atau dengan anak yang paling besar, ini sampaikan pesan ini, sampaikan pesan ini. Jadi kita ini saat ini bersaing dalam ilmu teknologi, ya. Kita sudah ketinggalan jauh. Negara Cina gitu, itu sudah bisa membentuk seperti ibu gitu ya. Bisa kayak hidup gitu. Itu mereka sangat jauh ilmu teknologi. Kita masih gaptek gitu ya, bapaknya gapteknya ya karena HP gitu. Jadi ilmu pengetahuan ini sekarang kemakan di IT. Di kita ini ada SMK yang mengarah kepada teknologi. Jadi arahkan anak-anak itu, atau di luar juga banyak lah. Kebetulan tim bapak juga ini, kalau ibu siap belajar untuk teknologi, siap aja. Jadi ini tim dari bapak ya, dari Gapura. Itu sudah memiliki program-program yang supaya kita jangan ketinggalan jauh, kita tidak punya HP. Dulu makan kita mau ke mana, ke Bandung harus naik ojek, naik Grab, naik apa-apa. Sekarang kita bisa berhubung langsung. Jadi manfaatnya. Ibu kalau tahu caranya bisa online jual beli, ini jadi toko. Ibu bisa memeriksa kesehatan harus melalui ini, daftar dulu. Dan semua ibu harus menguasai ini. Ini jadi lebih bukan lagi pilihan. Misalkan dulu mah pilihan ini, buat apa? Tapi sekarang sudah kebutuhan semua orang. Kita akan ketinggalan jauh kalau kita tidak punya HP. Ini dia juga menangkan melalui HP sekarang. Ini dalam hal ini ya manfaatkan yang positifnya. Jadi ibu juga harus tahu
apa yang menjadi virus-virus yang meracuni anak-anak kita di sini. Bagaimana pencegahannya? Itu harus tahu. Jangan sampai anak bapak muka gitu. Bapak ingin tahu apa arti bahasa ini, buka pertama yang keluar akhirnya banyak hal yang pornografi dan lain-lain. Itu makanya sekarang ini hasil penelitian ITB ya, Patra. 97% anak SD sudah mengakses pornografi. Dari 10 orang, yang 9 orang sudah mengakses baik sengaja atau tidak. Ini kan bahaya. Ini penelitian ITB itu. Jadi puntenlah ya, di lingkungan ini banyak anak-anak yang mempengaruhi dari pergaulan bebas, pornografi, minuman terlarang dan lain-lain. Itu kan harus diawasi oleh ibu untuk kesehatan. Ya. Kenapa anak-anak sekarang atau orang tua seperti bapak banyak yang sakit? Itu dalam dagangan-dagangan botolan-botolan itu yang warna-warni itu racun. Di satu mangkok bakso itu racunnya banyak, mulai dari bensin, gaji, itu kan membuat penyakit mudah. Makanya banyak yang tidak. Iya, tahu-tahu masih muda sudah hilang. Jadi nasi saja itu ada kadarnya. Ya. Jadi ibu juga harus tahu kesehatan, koordinasi. Itu demi apa? Imbalan, balasan ibu cari nafkah itu untuk sehat. Jadi kesehatan sangat penting. Juga moral anak juga sangat penting. Investasi pada anak-anak itu akan terasanya nanti pada saat kita sudah tua seperti bapak. Bapak dulu sebelum pensiun, bapak punya anak 5. Semua ditargetkan harus sekolah sampai minimal S1. Alhamdulillah. Sekarang banyak sarjana nganggur. Jangan sarjana lah, kalau SMA saja ke pabrik itu suruh cuci wadah. Jadi pentingnya pendidikan tinggi ini penting. Dan untuk kecerdasan otak anak itu penting, mereka bisa berpikir ilmiah, bisa membedakan apa yang tadi Bapak ulas. Jadi kalau mereka sampai ke perguruan tinggi itu sudah plus lah ya. Jadi sudah berpikirnya transformatif, bisa maju ke depan, bisa melakukan perubahan-perubahan. Kalau hanya apalagi kalau hanya tingkat SD gitu ya. Jadi sama kayak juga kia, orang cenderungkan daun di balong, kau mengambil gitu. Tapi nah ini kata bijak mengatakan bahwa sangat rugi sekali ibu mewariskan kebodohan kepada anak. Namun ibu nggak wariskan kebodohan pada anak, tidak akan ada perubahan, malah jadi beban. Tapi beruntung sekali apabila ibu mewariskan anak yang soleh. Jadi wariskan anak yang soleh, berpendidikan untuk mencapai tujuan perubahan. Jangan sampai ibunya, kita banyak contoh orang tuanya tukang beca, tapi kalau investasi pada anaknya sampai perguruan tinggi, akhirnya perubahan, ada perubahan. Tapi ada juga yang sebaliknya.
Ada yang dulunya banyak tanahnya, luas tanahnya, sekarang anaknya ngontrak. Itu terjadi karena bukan investasi dalam pendidikan. Itu terjadi. Jadi Allah itu sudah memberikan otak ini untuk kehidupan itu, ya, melakukan perubahan, inovasi. Nah, sekarang banyak anak-anak muda masih sekolah, tujuannya ingin kerja di Kristen, tujuannya ingin kerja dulu sebelum bubar, ingin kerja di matahari. Sekarang anak-anak yang inovasinya loncat jauh ke depan hanya bermodalkan pensil, terus di bawahnya ada kapsul, diberi benih, ditancapkan, ditanamkan, itu penghasilannya jutaan. Jadi inovasi ini mengarah ke sana. Negara itu sebelum makmur, negara kita, tanah kita itu kata Pusboys dulu, tanam kerinan, batang singkong, itu jadi. Jadi sekarang ada anak yang inovasinya sampai ke sana, hanya bermodalkan potong dengan kapsul dan benih-benihan, itu menghasilkan jutaan sekarang. Itu dibantu dengan teknologi. Ya, ini disebarluaskan melalui HP. Jadi itu, Bapak terima kasih. Oh iya, boleh. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mungkin pilih ayah diteruskan, pilih ayah pengalaman baik atau pengalaman yang tadi Bapak bilang, itu silakan disampaikan sehingga kita nanti ketemu solusinya untuk membangun Indonesia Emas dari mulai saat ini. Jadi hasil ini nanti akan Bapak bawa ke distrik. Percontohan pertama di sini, ya. Jadi Komite Utama Mandiri itu pionernya. Kalau ke masyarakat, Bapak sudah di kelurahan, ke Ormas juga sudah masuk. Untuk di sekolah, Bapak lagi nunggu rekomendasi. Kebetulan rekomendasinya Bapak nunggu mungkin besok gitu lah, biasanya. Jadi Bapak langsung ke sekolah-sekolah. Bapak bukan menggurui ibu-ibu, tapi Bapak membuka wawasan bagaimana langkah kita 20 tahun ke depan. Dan tadi ibu sibuk dengan cari nafkah, sibuk dengan ini sudah ini jangan sampai, karena mereka itu yang akan jadi pemimpin, Bu. Yang akan jadi pemimpin Indonesia Emas itu putra-putra ibu. Asal ibu investasi tadi, jangan mewariskan kebodohan, tapi wariskan anak yang soleh. Kalau mampu sampai perguruan tinggi, sebetulnya tanpa perguruan tinggi kalau otaknya jalan, tadi kita contohkan, hanya bermodalkan motor itu bisa jadi uang jutaan, padahal bukan sarjana. Tapi dari pengalaman kemauan, nah itu yang paling penting kalau agar putra putri kita ini sehat, kuat, soleh. Itu yang paling penting. Dorongan doa dari orang tua itu akan lebih bermanfaat gitu, untuk mendorong anak-anak mencapai cita-cita setinggi lagi. Jadi malah Bapak tadi tanggung jawabnya, komite ini dia. Bapak dulu ngebangun 12 tahun, dia di komite dia, ibu komite nyonya pernah ngajar di dia, Pasidi,
mungkin banyaklah anu tadinya siswa ibu ayeuna pas berumah tangga gitu. Teh pensiun 2012, alhamdulillah Ibu Dimas. Jadi jadi itu ya. Jadi Bapak juga biasa kita guru gak berbojo. Rumah pendidikannya saja kita sama-sama di komite ya. Jadi Bapak mengawin. Jadi komite itu mitra ya. Ibu lakukanlah. Misalkan mulai ibu menyekolahkan anak di sini dalam jangka kamu ayeuna tos kelas 3, kelas berapa, tapi belum bisa baca, laporkan ke Bapakku. Itu tugas guru. Tugas guru. Komite itu melakukan kontrol. Kewajiban, undang-undang, bukan intervensi. Komite itu mitra. Jadi jangan bertolak belakang atau bentrokan dengan guru. Jadi mitra itu harus harmonis, komitenya berjalan baik, gurunya juga melaksanakan fungsinya. Jadi guru tugasnya adalah ngajar, bukan jual beli kan. Pedagang segala macam itu tugas Bapak ya, tugas Bapak. Jadi Bapak akan mengembalikan lagi karena buat ibu. Kalau ibu-ibu merasa rugikan kalau anaknya suruh belajar, gurunya di luar. Iya, kita bayar kan. Kalau di sini gratis kan kita bayar pajak. Guru itu dibayar oleh pajak-pajak kita, kepala sekolah siapapun. Jadi kalau ada yang bilang komite sekolah ngarewong, apa-apa lapor ke kepala sekolah itu mitra. Bisa kontrol seperti apa, uang kos itu berapa, karena kalian dia bagian pengurus. Jadi itu jangan sampai komite itu tanda tangan uang bos tidak tahu apa-apa. Itu alokasinya buat putra putri ibu, buat manfaat kembali lagi ke kita. Jadi bukan untuk dipoya-poya oleh guru gitu ya, atau oleh kepala sekolah. Kita tidak sebut dalam positif thinking ya. Nah, kejadian bukan di sini saja. Dulu zaman Bapak itu ada papan. Pos itu pengeluarannya ini. Dulu ada. Angkanya ada. Insya Allah. Nanti tugas komite baru. Ya. Tugas komite baru. Kalau macam-macam, ya, tapi janganlah, ya, kita baik-baik saja. Tugas komite tekir, punten hari yang terang, bos teh kawan-kawan. Ayeuna semua pungutan, ya, yang dipakai kegiatan kegiatan di luar sekolah itu harus kesepakatan komite. Harus ada berita acaranya. Zaman Bapak begitu. Jadi Bapak rapat dulu dengan para komite anggota, dengan orang tua. Sudah setuju, baru tanda tangan, baru sah. Jadi Bapak masih mungkin cenah tanpa ada rapat komite, ada pungutan. Nah, ini ada di kelas ya, ibu kelas. Guru masih dah ngajar Bu, kalau kita pungutan duit. Nah, perpanjang tangan, catatan yang jelas itu ada di komite. Kalau ada kelas yang jelas baik tabungan atau segala macam. Jadi semua keuangan selain bos
pungutan yang bermanfaat bagi anak-anak, ekskul dan lain-lain. Nah, itu harus disepakati, dirapatkan seperti ini. Rapat cukup, ibu setuju. Kan tidak semua ibu-ibu punya uang. Bagaimana kita memikirkan, ya anggap tadi sembako. Jadi bagaimana untuk itu kita menolong yang tidak. Itu disepakati pada saat rapat komite. Jadi cerdaslah komite saja, cerdas, semua pergi kepala sekolah nggak kalah keren, kemudian dilaporkan ke polisi, dasarnya. Jadi inilah. Betul ya, maaf. Kesan komite kan, baru keperluan ya Bapak hanya menyampaikan amanah. Sebetulnya semua amanah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bapak dapat ilmu begini karena Bapak sehat, Bapak dapat berpikir. Ini dicetuskan mulai 2019. Deklarasi ASN Pegawai Negeri seluruh Indonesia mencetuskan Indonesia Emas ini dari 2019. Bapak punya lembaga selain di komite, Bapak punya lembaga swadaya masyarakat. Bapak bergerak. Baru lembaga Bapak ukur ya. Makanya Bapak koordinasi dengan distrik, Bapak menghargai distrik untuk minta rekomendasi, menghargai yang lain juga sama. Karena Bapak juga punya kontrol sosial. Walaupun Bapak bukan komite, Bapak bisa kontrol yang tadi bos atau gejala yang terjadi di komite, Bapak bisa kontrol. Karena semua undang-undang bicara bahwa Bapak, wali kota, kepala sekolah dalam pandangan hukum sama, tidak ada bedanya. Kalau kasarnya hukum tadinya, tapi ulah diturunkan. Yang jadi wali kota, yang jadi dewan sekarang itu bujang urang. Bujang urangnya apa sih? Petugas kita untuk mensejahterakan kita, dibayar oleh uang kita. Jadi sebetulnya itu, jangan ragu-ragu kalau ibu bertanya kepada kepala sekolah, asal punya data, bukti yang valid. Bicara dengan RW, bicara dengan camat, dengan wali kota, sampaikan. Apalagi sekarang mah nggak bertemu juga bisa diviral. Tapi datanya harus valid, jangan fitnah. Ini kan bisa jadi fitnah. Apalagi yang canggih sekarang Bapak bisa jadi fitnah di sini, ujung-ujungnya reneng dengan yang lain gitu kan, itu akan jadi fitnah. Terus yang lain-lain. Jadi hal ini hindari, dan sekali lagi Bapak sekarang membuka season untuk interaktif. Pilihan yang boleh ditaraskan, pilihan hal-hal ingin ada transformasi ke depan, ada perubahan, ya silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dengan kepemimpinan yang baru untuk kedepannya, karena kemarin kan kita memang sempat terhenti dengan yang lama, dan setelah ada keputusan baru dengan program yang diakan ke depan, nah kita akan membuka kembali untuk uang kas yang ada di lingkungan kita, yaitu Ibu Komnas. Seperti itu, untuk kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan seperti rapat atau pertemuan atau hal-hal yang memang dalam kegiatan tersebut membutuhkan uang kas untuk tambahannya, karena memang tidak ada dari dana sekolah untuk kita punya kas yang memang untuk didanai komite ataupun sekolah untuk kelas gitu Pak. Nggak jadi masalah Pak. Jadi ini dibahas dulu di komite, diperhitungkan dengan jelas
untuk apa saja. Nah, pungutan itu untuk seragam, untuk rekreasi, untuk apa-apa itu disepakati dulu di komite, baru Polres melaksanakan. Jadi karena kalau ujung-ujung pungut mungkin di orang tua sendiri tidak ada yang tidak setuju. Nah ini yang bakal jadi penyakit itu. Tapi kalau pengurus komite di sini membahas masalah ini, ada pengajuan dari Polres, oh ini mah menurut bahasa Sunda mah kantos, ya, bisa dimengerti. Jadi komite yang korupsi gitu. Jadi sok, Bapak mungkin kaget pernah dengar komite dia korupsi. Bapak datang ke sekolah. Korupsi di mana? Ya, jadi itulah ya, lakukan perubahan transformasi, jangan merasa takut ya. Sekolah itu hak ibu, hak anak ibu. Ibu harus tahu perkembangan anak ibu di sini, apakah benar. Hanya mau ibu misalnya kalau kecil di kelas ini, kalau sampai ke jauh, kelas 3 belum bisa baca, itu mau bilang. Jadi ibu harus bereaksi. Bagaimana ini cara ngajarnya? Itu selama Bapak masih ini, Bapak siap jadi tameng-tameng. Karena kalau di Bapak, ya, selain di komite, Bapak itu punten ya, mempersatukan ormas Kota Cimahi. Untuk kira banyak kan orang saya, pandangan ibu banyak yang negatif ke ormas. Tapi setelah Bapak disilaturahimkan, disatukan, ada wadahnya yang resmi, terbentuk forum ormas Kota Cimahi. Katakan saya ormas kalian untuk perlindungan, Bapak nggak apa-apa. Namun baik mengangkat nama sekolah, layani. Tapi kalau mau meres, laporkan ke Bapak. Siapapun lah. Ya. Jadi dalam hal ini kita jangan jadi objek. Jangan mau jadi objek, kita harus jadi subjek komite ini. Bagaimana? Ini juga termasuk dalam undang-undang ini. Nanti kan diskusinya juga ada ya. Ibu itu punya kewajiban mencerdaskan anak-anak ibu sendiri di sini, selain di rumah. Ya, kalau ibu ngontrol, anaknya sudah kelas 1 disekolahkan di sini, belum bisa baca, ibu harus bereaksi. Jadi jangan membiarkan nanti anak ini akan jadi apa gitu. Kalau ada bully ya, juga laporkan ke komite. Nanti Bapak juga bertindak. Karena bully ini bahaya juga untuk mental anak-anak. Ibu-ibu di PKNA, ibu-ibu di emplek di dia korban bullying. Ini sudah sampai ke perguruan tinggi. Bukan orang yang tidak berpikir cerdas kan, tapi penyakit bullying itu jangan dibilang. Contoh sekarang kita di rumah ibu ulah dilakukan perlindungannya anak saya pada itu jangan. Doa itu baik gitu. Jadi doa anak akan balas dendam nanti kalau dimusuhi dari mulai tumbuh. Sehingga sekarang banyak anak yang berani membunuh ibunya sendiri gara-gara ya sepele gitu, dan tidak ada didikan moral spiritual yang tidak dibangun. Jangan hanya membangun fisiknya saja, mau pakaian diberikan, mau segala macam sepatu diberikan, spiritualnya tidak dibangun. Yang harus dibangun itu seimbang. Kurangnya keadaan punya rezeki berikan.
Kalau tidak punya rezekinya, bicara baik-baik. Jangan sampai anaknya jadi marahi atau ini, itu akan putus yang tadi 250 miliar sel otak itu akan putus kalau sering dimarahi. Jadi ini bangun, ya. Bangun dengan hal-hal yang baik. Jadi apa yang tadi disampaikan ini dirapatkan dulu keputusan dari komite. Pak, bukan yang masalah kas di kelas orang tua, tapi ini mah kita Korlas dan komite Korlas sekolah sengaja. Ibu-ibu lah, ibu-ibu gitu loh, bukan kelas gitu. Kalau yang kelas kemarin itu kan memang banyak masukan dari semua kelas, karena selama yang kemarin itu udah kelas sekarang kan enggak. Tapi kelas itu meminta bagaimana kalau misalkan supaya di kelas itu diadakan kembali karena beberapa hal yang kebutuhannya seperti itu tuh. Nah kalau yang sekarang ini yang saya pertanyakan itu kan kita nih ibu-ibu di sini karena anggaran memang kita tidak ada kalau pertemuan untuk kita apa untuk ibu-ibunya nih Pak, kita sudah mengadakan kas sekolah bukan kas kelas. Nah kita akan mengadakan kembali di luar daripada sekolah kan itu mah. Nah yang untuk yang kas kelas ini masih jadi dilema untuk ibu-ibu kelas karena belum boleh, tapi kenyataannya banyak diperlukan untuk kegiatan dalam kelas. Nah itu boleh kita meminta kembali dengan kata Bapak tadi dapatkan mereka sudah Pak, apa kita langsung bikin lagi sekarang gitu maksudnya. Ya terima kasih. Memang itu asal jangan paksaan. Dan ini komite juga harus tahu itu memonitor. Silakan berjalan, ini hasil kesepakatan ibu-ibu di kelas, ridho, ya. Silakan dijalankan, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan dan disepakati oleh semua. Jangan jadi paksaan. Kalau ada yang tidak mampu, ya pikirkan bagaimana yang tidak mampu ini. Jangan dipaksa. Apakah kita semua, apakah ini. Jadi, ya, jadi ini ya. Komite sudah sah ya. Sudah sah komite. Silakan memberi izin tembusan ke kepala sekolah. Tembusan itu. Kalau melarang kepala sekolah, Bapak ke sini. Ya,